Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Tengah, gimana kabar sebaliknya? Saya juga alhamdulillah sehat, Pak Maksud. Semoga kita semua dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Pak Maksud dan juga Ibu Sugiyarsi, pada proses coaching ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Maksud itu yang pertama yaitu bagian mana yang nanti menurut Bapak yang ingin untuk saya amati. Bagian yang minta diamati, Bu, pada kesempatan ini ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Koji dalam proses percakapannya. Jika ada suatu hal yang kurang pas, mohon nanti dibantu untuk diluluskan supaya berjalan dengan baik dalam proses kegiatan coaching ini. Oh iya, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan saya berusaha untuk membantu Pak Maksud dan juga Bu Sugiyarsi dalam proses coaching ini. Selanjutnya, Pak Maksud, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya dalam proses coaching ini, Koji kedepannya bisa melaksanakan dengan penuh komitmen dari rencana aksi yang sudah dibuat sebagai rasa tanggung jawabnya yang dapat dilaksanakan secara penuh di sekolahnya, kemudian dapat diimbaskan secara terus-menerus sehingga berdampak positif terkait dengan solusi yang telah ditemukan oleh Koji. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan Pak Maksud beserta Bu Sugiyarsi melakukan proses coaching. Oke, terima kasih Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sugiyarsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maksud. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak Maksud, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Aktivitas kita selalu dalam ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Oke, Ibu, ada sesuatu hal yang mau disampaikan, Ibu? Begini loh Pak, saya tuh punya tantangan baru di sekolah saya itu. Sekolah saya itu kan ada banyak kantin ya Pak. Nah, kantin itu kan ada 5 orang yang jualan itu, dan itu tuh sangat meresahkan dengan tingkat kebersihan di sekolah saya. Iya. Luar biasa itu ya, ada 5 yang mengelola, Bu ya, dengan tentunya Iya. dengan tipe yang berbeda-beda yang dikelola pun mungkin variasinya juga berbeda-beda gitu. Iya betul sekali itu Pak, Oke. beda-beda semua. Terima kasih Bu. Dalam kesempatan ini kira-kira apa rencana Ibu dalam pertemuan ini? Ya, saya tuh ingin berkonsultasi dengan Bapak atau kita kelihatannya sharing lah Pak ya, supaya saya mendapatkan solusi dari tantangan yang saya hadapi saat ini. Bagaimana bisa membuat ibu-ibu kantin itu menyadari bahwa dia itu juga kan jualan di sekolah itu kan ya ada untungnya. Jadi bagaimana dia itu bisa memberikan kontribusi untuk sekolah, minimal untuk ikut menjaga kebersihan. Oke, luar biasa Ibu. Jadi sudah ada proyeksi pemetaan terkait dengan kesehatan anak-anak Ibu ya. Iya, betul Oke, itu Ibu. Pak. Dalam kegiatan ini apa tujuan Ibu untuk melakukan rencana pertemuan tadi? Tujuan saya itu ya yang pertama saya ingin memberikan kesadaran penuh kepada Bapak Ibu kantin itu bahwa di samping beliau juga jualan dan bisa menghasilkan menambah income untuk mereka, dan mereka juga itu bisa berkontribusi menjaga kebersihan, ikut menyehatkan anak-anak, karena kan di antara sekian ratus anak itu kan siapa tahu ada anaknya dia sendiri, ada saudaranya dia sendiri. Nah, apa salahnya dia itu ikut juga memberikan makanan-makanan yang sehat yang dibuat sendiri, homemade gitu lah Pak, nggak harus beli makan makanan instan yang jelas-jelas ada pengawetnya, itu kan nggak bagus banget buat anak-anak gitu Pak.
Oke, luar biasa sekali perhatian Ibu ini terhadap kesehatan anak-anak, yang sangat luar biasa memperhatikan dari sisi kesehatan makanannya. Oke Ibu, dalam kesempatan ini apa tujuan yang Ibu inginkan dari pertemuan ini? Tujuan yang pertama, saya ingin punya solusi dari tantangan yang saya hadapi. Tujuan kedua, ada tindakan dari solusi itu. Tujuan yang ketiga, ya sebenarnya berkomitmen dan berkelanjutan. Oke, dengan tujuan yang Ibu inginkan tadi secara terstruktur sangat sistematis sekali. Nah, dari tujuan tersebut tentunya ada tujuan akhir yang Ibu inginkan. Tujuan akhirnya ya ibu-ibu kantin tadi menyadari sepenuhnya bahwa oh iya, saya itu harus punya kontribusi yang kuat untuk sekolah dan anak-anak. Itu tujuan akhirnya, dan mereka tuh punya komitmen sampai di akhirnya beliau tetap terus melaksanakan komitmen itu tanpa kita ada pembinaan lagi setelah sadar total menyadari hal itu. Oke, terima kasih, sangat luar biasa sekali cita-cita ibu yang sangat luhur. Mudah-mudahan ibu-ibu kantin yang nantinya setelah mendapatkan pemahaman dan sosialisasi dari ibu sendiri sesuai harapan yang ibu inginkan, tujuan yang ibu inginkan, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga yang menjadi tujuan itu dapat terwujud menjadi program yang terbaik di sekolah. Insya Allah. Oke Ibu, yang berikutnya apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari coaching ini Ibu? Ukuran keberhasilannya ya begitu masuk di sekolah saya itu bersih, kantinnya rapi, anak-anaknya sehat. Itu kan fakta yang sangat bisa terlihat kan itu. Nah, itu aja pengertiannya gitu aja. Oke, terima kasih Ibu. Jadi dari sisi keberhasilannya, gambarannya pada intinya semuanya dalam kondisi sehat walafiat Ibu ya, dengan makan rapi, bersih ya, teratur semuanya. Oke Ibu, yang selanjutnya sebenarnya apa tujuan yang Ibu ingin raih dalam coaching ini? Ya tujuan akhirnya yaitu tadi Pak, bisa menumbuhkan kesadaran total untuk ibu kantinnya, untuk kontribusi dengan sekolah. Terus hasil nyatanya bisa dilihat begitu ada tamu masuk atau kita masuk sekolah kita itu kelihatan bersih, nggak ada sampah plastik. Terus anak-anak itu belanja itu juga teratur, pakai wadah sendiri gitu. Terus dilihat dari makanan juga makanan sehat, bukan makanan fast food atau instan begitu Pak. Baik Ibu, mudah-mudahan tujuan Ibu yang sangat luar biasa dengan penuh antusias dan semangat nantinya dapat segera terwujud dan terlaksana setelah Ibu. Kalau seandainya nanti sudah bisa terlaksana, tentunya bisa diimbaskan di tempat lain. Insya Allah. Yang berikutnya Ibu, kita ke proses ke tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi ini, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki sekarang ya saya diberi wewenang oleh kepala sekolah itu ya Pak untuk mengelola sarana dan prasarana. Otomatis kan itu ada hubungannya dengan sarana di sekolah. Salah satu bentuk sarana itu kan menjaga kebersihan. Termasuk di dalam kebersihan ada ibu kantin tadi. Otomatis ya kayak gitu kesempatan yang saya bisa melaksanakan memberikan penguatan terhadap ibu kantin itu supaya dia itu mau kontribusi dan menjaga kebersihan itu lah Pak. Intinya di situ. Oke, intinya ada waktu, ada kesempatan yang bisa dibuatkan untuk mengkondisikan ibu kantin. Oke. Berikutnya Ibu, pada kesempatan ini kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Kalau kemungkinannya ya Pak ya, atau peluang-peluang yang sudah saya ambil selama ini, saya tuh sudah mengumpulkan ibu-ibu kantin itu, sudah saya kasih langkah-langkahnya, sudah saya kasih penerangan, dampak negatif dan dampak positifnya. Kalau kita itu menjaga kebersihan, dampak positifnya apa? Kalau kita tidak peduli dengan kesehatan, dampak negatifnya apa? Itu sudah saya pernah kasih tahu itu kepada ibu-ibu kantin, sudah saya briefing kan,
supaya nanti kalau ada suatu saat ada apa-apa tuh mereka menyadari dengan sendirinya, oh ini salah, oh ini benar, begitu. Oke, luar biasa sekali Ibu, berarti sudah sampai melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu kantin itu sendiri tadi. Iya. Ibu, ya. Mudah-mudahan beliau pun bisa memahaminya. Yang berikutnya, Ibu, kira-kira dalam melaksanakan kegiatan ini apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan? Gangguannya Pak, yang pertama kita sebagai sekolah juga belum bisa menyediakan tempat khusus untuk kantin itu. Terus yang kedua, kendalanya tantangan berikutnya itu kerjasama antara pihak sekolah, MOU-nya dengan pihak kantin itu sepertinya perlu diperbaharui. Baik Ibu, kira-kira dari beberapa hal yang sudah Ibu lakukan, mudah-mudahan itu menjadi suatu langkah yang terbaik yang bisa dilaksanakan secara kontinu dari skala 1 hingga 10. Di mana posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan ini? Posisi saya mungkin di posisi 5 Pak ya, tengah-tengah itu, posisi 4 atau 5 itu. Karena kalau dikatakan saya tidak punya usaha, saya ada usaha Ya. tapi dikatakan berhasil belum. Karena kan kalau usaha sudah berusaha mengumpulkan Bapak tadi, sosialisasi sudah, briefing sudah, tapi kan dampaknya belum signifikan. Ya. Terus kalau dikatakan berhasil, buktinya ibu-ibu itu masih jual makanan cepat Makanan saji, cepat ini, ya. sampah masih di mana-mana. Jadi ya itu sebenarnya saya ada di nilai 5 lagi. Oke, tetap semangat Bu Sugiarsi. Saya yakin nanti dari posisi 5 itu bisa jadi 10 gitu. Insya Allah, amin, amin, Oke, amin. dengan Mudah-mudahan, Pak. semangat yang Ibu Tak dukungannya. lakukan. Oke. Paham Ibu ya dengan Ya. kegiatan ini. Lalu apa kekuatan yang dapat memotivasi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang dapat motivasi saya untuk melakukan tujuan tersebut itu ya, saya itu kan kita kan pendidik ya, kita tuh orang tua bagi anak-anak. Jadi kalau melihat anak-anak kita sehat, terus apa namanya tempatnya bersih, tempat belajar bersih, tempat mereka bermain bersih, tempat mereka duduk bersih. Oke Ibu, tentunya dari sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, murid yang sehat, semuanya mudah-mudahan dapat berjalan pembelajarannya dengan baik dan lancar. Oke, pada kesempatan ini apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan setelah mengetahui solusi dan cara mengatasi hambatan tersebut? Yang ingin saya tambahkan itu cita-cita saya itu Pak ya, saya tuh pengen punya sekolah yang bersih, kantin yang sehat, nanti ada slogan gitu, apa misalnya jagalah kebersihan, selamatkan bumi kita, jaga tanaman kita, mari kita makan makanan yang sehat, begitu. Jadi begitu melihat tulisan-tulisan itu, anak itu punya motivasi, punya semangat. Terus yang ibu-ibu kantin juga merasa seperti teringatkan, ikut menjaga kesehatan anak-anak, ikut menjaga kebersihan sekolah, dan seluruh warga sekolah tuh berkomitmen untuk ikut menjaga bersama kebersihan sekolah, ketertiban sekolah, mewujudkan kantin sehat, mewujudkan anak-anak yang sehat. Jadi ada sinergi yang baik antara seluruh warga sekolah. Kira-kira begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Baik Bu, motivasi yang sangat luar biasa. Yang berikutnya, kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan dalam sesi ini, Bu? Kalau solusi saya pribadi ya Pak, mungkin saya ingin rapat dulu kayaknya, koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan sarana prasarana, wakil kurikulum, dan untuk memanggil ibu kantin kembali untuk diberikan kembali, untuk diberikan kesadaran-kesadaran, diberikan penguatan-penguatan bahwa pentingnya menjaga kebersihan sekolah, pentingnya menjaga kesehatan anak, pentingnya memberikan nutrisi yang baik, pengetahuan tentang pemahaman gizi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Baik Ibu, yang berikutnya sekarang kita merancang rencana aksi ya. Pada kesempatan ini, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan dalam
mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat tadi? Rencana saya yang pertama buat program Pak ya, membuat program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendeknya ya kita koordinasi dengan pihak sarana prasarana, kepala sekolah, warga sekolah dan kantin untuk bisa mewujudkan sekolah bersih, ramah anak dan sehat. Rencana jangka panjangnya bisa terlihat nyata, semua anak, semua warga sekolah, peserta didik dan itu mempunyai kesadaran total betapa pentingnya menjaga kebersihan sekolah, makanan yang sehat, karena semua berbalik kepada diri kita sendiri semua. Ya, luar biasa sekali Bu, dengan rencana yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, Insya Allah. atas dukungan semua pihak yang saling bersinergi, terutama dari struktur sekolah dan tentunya seluruh peserta didik yang ada di sekolah. Ya, insya Allah. Bagus Ibu. Yang berikutnya, adakah dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya pertama adalah program dulu. Program yang terjadwalkan, kita buat schedule ya, yang istilahnya nanti yang bisa dianalisis, yang ada yang nilai ukurnya jelas. Jadi nanti kita bisa evaluasi dari program itu. Oke, jadi secara terukurnya melalui jadwal itu Iya, ya? terjadwalkan. Jadi kan kita bisa evaluasi nanti. Oke, setelah dijadwalkan pelaksanaannya sampai sejauh mana, kemudian akan dievaluasi. Kalau dari hasil evaluasi positif berarti jadwal bisa diteruskan. Kalau misalkan kurang begitu sempurna bisa dikaji ulang, diperbaiki. Kira-kira itu butuh kerjasama dengan semuanya. Oke, luar biasa. Oke Bu, yang berikutnya dalam menjalankan aksi tersebut, perencanaan tersebut, apa ukuran keberhasilan yang dapat Ibu terapkan dari rencana aksi yang sudah dilakukan? Kalau ukuran keberhasilan dari rencana aksi itu kan, rencana aksi kan membuat program kan dulu ya. Berarti ya program itu dapat terlaksana dengan baik, terus sesuai dengan jadwal berjalan, terus dapat dievaluasi, terus dapat terukur. Nah dari itu kita bisa menganalisis, bisa mengevaluasi apakah positif, apakah negatif, di mana kurangnya, di mana lebihnya, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tambah, apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus tidak dilanjutkan. Kira-kira begitu. Oke, jadi dari ukuran keberhasilannya yang pada intinya nanti dari jumlah sekolah sehat, anak sehat itu ya, sekolah bersih, pembelajaran merasa nyaman. Oke, yang berikutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan yang terjadi jika ada kendala-kendala dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Kan kita itu dalam membuat rencana itu berkolaborasi Pak ya. Ya. Kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan sarana prasarana, dengan warga sekolah yang lain. Otomatis kita untuk itu ya kolaborasi itu harus terjalin komunikasi yang baik, tidak satu arah. Jadi kita bisa betul-betul solid untuk bisa menjalankan itu semua. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kolaborasinya dapat berjalan dengan baik dan bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan tersebut, apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya saya akan proaktif dengan mereka. Dan kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya soft skill. Jadi kita pendekatan-pendekatan yang melalui komunikasi kemitraan. Jadi kita kesannya tidak menggurui, kesannya tidak seperti memberikan pelatihan, tidak seperti itu. Tapi kita akan cenderung kepada kemitraan, kerjasama. Jadi kita seperti sharing, ngobrol. Tapi di situ kita ada tekanan-tekanan yang harus kita sampaikan. Jadi secara tidak sadar mereka itu sudah kita coaching, kita sudah berikan pengarahan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah pengarahan. Jadi secara alami mereka bisa melakukan. Gitu. Jadi gitu. Strategi saya sepertinya seperti itu. Ya, itu sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi
wujud dari cita-cita diajak Dewantara untuk menuntun anak itu memang benar-benar tumbuh dari ciri khas dan karakter atau wataknya sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi benar-benar kita memberikan kebebasan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan itu tanpa dengan disadarinya, padahal itu adalah sesuatu yang sudah dituntun. Iya, tapi mereka nggak menyadari. Jadi begitu nanti kesadaran itu tumbuh beneran dari diri mereka tanpa kita awasi. Mereka sudah ini nggak boleh, ini boleh. Gitu. Jadi kita nggak sadar diri lah. Ya, sadar diri. Jadi mulai dari diri lagi. Gitu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Ibu, yang perlu diteruskan dan bisa diteruskan ke teman-teman. Rencana aksi yang sudah terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan tentang kesehatan tersebut. Mudah-mudahan dapat dilakukan dengan efektif ya. Insya Allah. Oke Ibu, di sesi berikutnya sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Komitmen saya ya mulai dari diri saya dulu. Saya tuh harus bisa menunjukkan kepada anak bahwa saya juga menjaga kebersihan. Saya juga membawa makanan sehat dari rumah. Dan karena saya harus memberikan contoh dulu. Kita menyerukan, kamu harus makan sehat, kita makan nggak sehat. Kamu jaga kebersihan, kita nggak bersih. Kamu harus tertib, kita nggak tertib. Nah, kita harus komitmen dulu dengan diri kita sendiri dulu. Kita harus menjaga komitmen diri saya, memberikan contoh yang baik. Kalau memang situ ada sampah, ya saya nggak segan untuk ngambil sampah. Sebenarnya ya saya nggak segan untuk nyapu. Misalnya mau untuk menjaga kesehatan, saya mau makan dari rumah. Saya nggak malu, betul, walaupun seadanya, penting makanan itu sehat. Oke, luar biasa Ibu. Jadi untuk mewujudkan semua cita-cita itu yang jelas harus dilandasi dari kita diri sendiri. Kita berikan contoh yang terbaik. Kita berikan contoh yang terbaik kepada anak-anak dan teman-teman kita, dan kita tidak perlu malu-malu karena kita melakukan hal yang baik. Mulai dari membawa bekal sendiri, itu tentunya bekal yang sudah terjamin, kita tahu proses masaknya, dan kalau ini bisa diterapkan kepada anak-anak, ini lebih ekonomis dalam sisi pembiayaan, dalam sisi kesehatan tentunya sudah terjamin karena merupakan hasil karya orang tuanya sendiri, dan dukungan dari orang tua itu akan sangat terasa oleh anak-anak dalam melakukan pembiasaan baik ini, bisa dilanjutkan dan diteruskan di sekolah Ibu. Insya Allah. Yang berikutnya Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Kalau yang dapat membantu dan saya ajak kerjasama itu ya seluruh warga sekolah, karena rumah itu akan bersih kalau yang membuat bersih penghuninya. Jadi penghuni sekolah adalah warga sekolah. Jadi kita harus kolaborasi dengan yang baik dengan seluruh warga sekolah, ya kepala sekolah, pendidik, murid, penjaga sekolah, semuanya. Termasuk orang tua itu. Iya, termasuk orang tua. Jadi dalam menjaga komitmen itu memang semua warga sekolah sangat berpengaruh besar. Yang perlu sinergi bersama, komitmen bersama untuk menjaga pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Oke Ibu, yang berikutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching? Tindak lanjutnya ya mudah-mudahan program yang sudah saya buat itu bisa terlaksana, terus bisa ditindaklanjuti dengan cara evaluasi. Kemudian kalau yang baik bisa kita lanjutkan kebaikannya, kalau ada yang jelek ya kita perbaharui di mana letak sisi kelemahannya. Dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang Oke, terima kasih Bu Suki. Mudah-mudahan kegiatan coaching kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa Ibu laksanakan dari rencana yang sudah disampaikan tadi dengan penuh komitmen, dan mudah-mudahan sekolah yang sehat, kemudian siswa yang sehat, semuanya dapat berjalan dengan baik. Insya Allah.
di kemudian hari. Semoga semuanya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama Pak Ustadz juga terima kasih sudah plong dapat solusi dari masalah saya hadapi. Mudah-mudahan dapat menjalankannya dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Macu dan Pak Sudiarsi yang sudah melakukan coaching pada hari ini, dan coaching pada hari ini menurut pengamatan saya coach telah memberikan pertanyaan memancing dari coach untuk bisa memberikan solusi dari berbagai masalahnya, dan coaching berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.